sejahtera sahabat pendidik. Bertemu lagi dengan saya Stefania Olivaresti Duakinya Saupung, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDI Puho Kabupaten Siga. Berikut saya akan memaparkan tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. A. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu bekal kecakapan hidup lahir dan batin. Kedua, poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun bukan menuntut. Tumbuh kembang peserta didik dituntun untuk mencapai kesejahteraan, artinya selamat dan bahagia sebagai manusia dan masyarakat. 2. Berpusat pada peserta didik. Orientasi pendidikan adalah peserta didik. Guru hanyalah fasilitator dan pamong agar pembelajaran aktif dan bermakna. 3. Menyelaraskan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berpegang teguh pada kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang alamiah yang melekat pada diri peserta didik, atau dikatakan sebagai kodrat alam, dan yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Yang dimaksud adalah kodrat zaman. Menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinu. Artinya, guru menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia sebagai pewaris peradaban. Kedua, konvergensi. Guru menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, menjadikan kebutuhan belajar secara universal. Yang ketiga, konsentris. Dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi perubahan kodrat zaman. 4. Pembentukan budi pekerti atau moral dan etika. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini sebagai sumber kekuatan membangun kepribadian anak. Pendidikan karakter perlu terintegrasi dalam kurikulum pendidikan, seperti sikap menghargai, empati, sopan santun, peduli, jujur, cinta kasih, keadilan, kerja keras, kreativitas, kemandirian, ikhlas, sabar, rajin, tanggung jawab, kerjasama, menghargai keberagaman. 5. Merdeka belajar dalam arti memanusiakan manusia. Bahwa prinsip kepemimpinan guru harus berpegang pada semboyan ing ngarsah sung tulada, ing madia mangun karsa tutwuri handayani. Fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Mendidik dan mengajar adalah proses menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya, agar peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri. Sistem pendidikan adalah metode Among. Guru seyogianya menjaga, membina, dan mendidik peserta didik penuh kasih sayang. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Asas pendidikan yang terdiri dari kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan perlu diperhatikan. Bagian B, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1.
versus pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran berorientasi pada guru, di mana saya menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Saya fokus mentransfer ilmu pada siswa. Saya dominan dalam pembelajaran. Pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa idealnya pembelajaran harus berfokus pada murid, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, minat murid untuk mengembangkan potensinya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa adalah subjek pembelajaran. 2. Gambaran pembelajaran yang efektif adalah kelas yang hening, siswa yang serius dan tidak ngobrol. Pembelajaran dengan suasana tidak rileks, tertekan, tidak menarik, tidak gembira, diam tapi konsentrasi lemah, perasaan terancam, menakutkan, merasa tidak berdaya, malas, tidak berminat, jenuh, bosan, monoton. Pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa dalam konteks pembelajaran harus menyenangkan. Ada ice breaking, metodenya harus bervariatif, memotivasi siswa, dan suasana pembelajaran harus rileks. 3. Pembelajaran berfokus pada pengetahuan. Semata-mata menganggap bahwa budi pekerti hanya ada pada pelajaran agama dan PKN. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa konsep Ki Hajar Dewantara mengangkat 3 unsur yang disebut dengan teringa, ngerti, ngerasah, dan ngelakoni. Semuanya ini harus diintegrasikan ke setiap mata pelajaran atau pembelajaran, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pun melalui keteladanan guru, kegiatan spontanitas berupa teguran, dan lain-lain. 4. Semua siswa harus mengikuti cara belajar guru, harus serius memerhatikan, dan harus menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya harus berhamba pada siswa, menggali bakat dan minat siswa. Setiap peserta didik saya berkarakter unik. Ketercapaian belajar tiap siswa berbeda. Saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai konteks sosiokultural setempat. 5. Saya fokus mengejar target kurikulum dan mengabaikan kemampuan siswa. Saya hanya melihat materi di buku. Metode mengajar saya monoton untuk semua peserta didik di satu kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa di kelas adanya keberagaman, karakteristik yang berbeda dari setiap peserta didik. Agar saya bisa memberikan layanan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan belajar, saya harus memilih atau menentukan pendekatan pembelajaran, lalu memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara lebih efektif. Agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya segera menerapkan hal-hal berikut. 1. Melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Jadi tes diagnostis ini sebagai alat evaluasi kesulitan belajar murid. 2. Membuat kesepakatan kelas. Agar lingkungan belajar tetap siap, perlu dibuat komitmen agar siswa merasa aman, dihormati, dan termotivasi belajar, mendorong kolaborasi dan rasa hormat untuk semua. 3. Mendesain kelas agar kelas bersih dan teratur juga menarik dengan menyediakan gambar-gambar, poster,
mewarnai kelas dan perabot, juga menyiapkan pojok baca dan pojok doa. Keempat, menjadikan siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran, dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelima, melakukan pengembangan diri. Dengan cara saya harus mengikuti seminar nasional, membaca artikel-artikel pendidikan, mengikuti pelatihan online, dan sebagainya untuk mengembangkan karier saya sesuai kodrat zaman. Yang keenam, merancang pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang mengakui pengalaman siswa, ada kegembiraan dan keaktifan dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Terakhir bagian C, kesimpulan. Setelah memahami modul 1.1 ini, saya dikuatkan untuk terus belajar menjadi guru yang merdeka mengajar dan belajar, berkolaborasi bersama peserta didik dan rekan guru untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, menyesuaikannya atau menyelaraskannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara demi mewujudkan peserta didik yang sejahtera. Terima kasih, Panggawang. Salam bahagia guru hebat.